Kembali lagi bersama Urang Vicky. Di video kali ini kita akan melanjutkan alur cerita Owarino Serap season pertama. Jadi bagi kalian yang belum menonton season pertama, silahkan tonton terlebih dahulu, lalu subscribe channel ini. Urang teh aja, mantap. Jadi tunggu apa lagi, kita langsung aja ke videonya. Pertama kita diperlihatkan kota Shinjuku tepatnya pada siang hari setelah perang berakhir. Lalu kita mendapatkan laporan kalau Yu dipanggil oleh keluarga Hiragi, kasta paling tinggi dari para pemburu vampir di Jepang. Sesampai di sana, Yu bertemu dengan Mitsuba yang sudah memberi laporan pada keluarga Hiragi. Dia lalu mengatakan kalau Yu harus berhati-hati pada keluarga itu. Sesampai di ruangan yang sudah ditentukan, Yu dihadapkan dengan seekor vampir. Dari sinilah kita diberitahu kalau Yu dicurigai sebagai mata-mata dari ras vampir. Setelah cukup lama menguji kekuatan Yu, akhirnya Yu namru dan pada akhirnya Yu diperlihatkan dua orang temannya yang sedang disandra oleh mereka. Yuichi dan Kimijuki dihajar oleh salah satu prajurit atas perintah dari Hiragi Kreto untuk memastikan kalau Yu bukanlah seorang mata-mata. Lalu mereka menanyakan riwayat hidup Yu karena mereka tidak bisa menemukan asal-usul Yu dari mana, yang saya asumsikan itu adalah perbuatan dari Guren. Kemudian Kreto mengatakan kalau nama Hyakuya adalah nama sebuah organisasi penyihir terbesar di mana mereka mengumpulkan anak-anak yatim piatu untuk dijadikan kelinci percobaan. Dari sinilah saya berasumsi lagi kalau penyebab Guren menyelamatkan Yu dan kru menyelamatkan Mika dikarenakan mereka tahu kalau Yu dan Mika adalah seekor kelinci percobaan. Lalu Kreto menawarkan sebuah kesepakatan kepada Yu, namun Yu berkata ingin menanyakan dahulu kebenarannya kepada Guren dan meminta mereka melepaskan teman-temannya terlebih dahulu. Kreto pun menyetujuinya lalu membiarkan mereka pergi. Sesampai di luar ternyata Shinoa sudah menunggu mereka. Tak lama kemudian Guren datang. Yu yang melihatnya lalu meminta penjelasan pada Guren apa benar kalau dirinya telah dimanfaatkan oleh Guren. Guren pun dengan tiis menjawab kalau memang dirinya telah memanfaatkan Yu. Dari sinilah kita mengetahui kalau Guren adalah bajingan kelas kakap yang memiliki kejujuran tingkat tinggi. Karena kejujuran itu, Yu tidak mempermasalahkan kalau dirinya harus dimanfaatkan. Di sisi lain kita diperlihatkan kalau Mika sedang kesakitan karena dirinya semakin ngolotan. Karena disebabkan jika vampir tidak meminum darah manusia, mereka akan sangat kesakitan lalu sangat cepat menua. Sabar ya Mika, nanti kalau saya liliwetan dikasih darah ayam lah. Pada malam harinya, Yu dan Kimijuki ingin mempelajari teknik kesurupan iblis. Ternyata tanpa diduga, Yuichi yang memiliki hati yang lemah lembut dengan mudahnya mengendalikan iblis yang ada di dalam dirinya. Tanda kutip loba istighfar. Yu yang tidak mau kalah, lalu memulai ritualnya, kemudian terjatuh pingsan. Ternyata Yu dibawa ke alam bawah sadarnya, kemudian dia diberi ujian dengan diperlihatkan masa lalunya, saat dimana orang tuanya menganggap dirinya adalah seekor iblis, lalu ingin membunuh Yui kecil. Kasihan banget. Yu dengan keyakinan dan ketegaran hatinya, dirinya berhasil melewati ujian. Setelah itu kita diperlihatkan para bangsawan vampir sedang mengadakan rapat untuk membahas penyerangan pemerintahan Jepang, dan tak lama kemudian Mika masuk ke dalam ruangan itu. Mika lalu menunjukkan sebuah hologram yang isinya adalah saat Yu berubah menjadi setengah iblis. Para bangsawan sangat kaget karena sekte Hyakuya masih ada, karena seharusnya Cruel Tempest telah membantai mereka 8 tahun yang lalu saat tragedi di Tokyo. Lalu salah satu bangsawan bertanya siapa yang berada di belakang Perid, namun tidak ada yang menjawabnya. Pertanyaan pun diganti ke topik yang lain. Setelah rapat selesai, kemudian Cruel bertanya kenapa Perid membawa Mika ke acara rapat dan memperlihatkan rekaman saat Yu berubah menjadi setengah iblis. Ternyata terungkap kalau sebenarnya si Perid ingin mengambil alih kepemimpinan. Namun meskipun Cruel tahu rencana bau Perid, dia tidak bisa membunuhnya karena informasi Perid bisa saja bocor lalu membuat nama baik Cruel Tempest hancur. Kali ini Yu dan Kimijuki sedang berlatih tanding sambil membuktikan teknik kesurupan iblis siapa yang jauh lebih kuat. Saat intro pertarungan dimulai ditampilkan Yu mengeluarkan beberapa pedang dan Kimijuki mengeluarkan peti mati. Besoknya regu Yu kembali berkumpul untuk membahas tentang Yu yang dijadikan kelinci percobaan. Dan apa benar kalau Guren memiliki rencana yang lain. Setelah cukup lama berdiskusi sampai kopi beak 2 gelas, tanpa rokok sabatang, akhirnya mereka mendapatkan titik cerah. Dari sinilah kita diperlihatkan keharmonisan pertemanan yang hakiki, tanda kutip keluarga. Di sisi lain, Kreto memanggil Guren dan mengatakan rencana pembantaian ras vampir dan penaklukan organisasi manusia lainnya agar tunduk kepada pemburu iblis di Jepang.
Kreto juga mengatakan kalau para vampir akan melakukan penyerangan di kota Tokyo. Sementara Guren diperintahkan untuk membawa 100.000 pasukan pemburu iblis ke Nagoya untuk membunuh 10 bangsawan. Guren yang mengetahui kalau dirinya diperintahkan hanya untuk menumbalkan 100.000 pasukan iblis untuk melancarkan rencana Kreto. Lalu memegang pedangnya, kemudian muncul sesosok iblis cantik, lalu berkata kalau dirinya harus fokus pada rencana yang dia buat. Di sini terungkap kalau iblis cantik yang di dalam pedang Guren adalah Miharu Hiragi, kakak dari Shinoa Hiragi. Pindah ke kerajaan vampir, kali ini Mika sedang menemui Cruel dengan maksud meminta persediaan darah lebih banyak dari biasanya. Kemudian Cruel mendekati Mika lalu ngeharewas sehingga kita tidak tahu apa yang dibicarakan Cruel. Yang pastinya Mika sangat kaget mendengar perkataannya. Cruel kemudian mengatakan kalau dalam waktu dekat akan ada penyerangan besar untuk membasmi para pemburu iblis. Mika diperintahkan untuk menyelamatkan Yu dari ras vampir dan juga dari ras manusia. Pada suatu malam mereka diperintahkan menuju ke Nagoya lalu pergi ke Tokyo. Keesokan harinya Reguyu diperintahkan oleh Guren menuju ke titik pertemuan, namun di tengah-tengah perjalanan mereka dihadang oleh beberapa ekor monster. Tapi mereka masih sempat-sempatnya bercanda sehingga mereka telat menuju lokasi. Sesampai di sana, mereka dimarahi oleh Guren, tapi itu tidak berlangsung lama. Kemudian Guren memerintahkan kru Yu untuk bergabung dengan kru Narumi, yang timnya saya tidak akan sebutkan satu-satu. Kemudian mereka diperintahkan untuk membunuh salah satu bangsawan yang bernama Lucas Wesker. Sesampai di sana, Yuichi dan Shinya sudah bersiap untuk menembak Lucas yang sedang berjalan. Sesaat posisi bidikan mereka sudah pas, kemudian mereka menembakkan serangannya. Tapi sayangnya tembakan mereka dapat dihindari, sementara Yu dan Narumi yang berada di titik garis depan, mereka mulai menyerang Lucas. Disinilah kita diperlihatkan Lucas Wesker yang melawan 10 para pemburu iblis sendirian, sampai akhirnya dia bunuh diri karena tidak mau dibunuh oleh para pemburu iblis. Sekilas kita juga diperlihatkan Guren yang telah berhasil membunuh seorang bangsawan di suatu tempat. Lalu datang prajurit yang terluka parah, dia mengatakan kalau krunya telah dibantai habis oleh bangsawan vampir dan menyisakan 26 prajurit sebagai sandera mereka. Ternyata yang melakukannya adalah Crowley, salah satu bangsawan vampir. Dari sisi lain, regu milik Yu dan Narumi berkumpul di titik pertemuan. Namun yang datang hanyalah regu milik Aihara dan regu milik Guren. Guren kemudian menginstruksikan kalau mereka akan menuju ke balai kota karena sebanyak 26 prajurit telah disandra oleh bangsawan vampir. Sementara regu Aihara diperintahkan untuk tetap diam menunggu regu yang lainnya, kali aja masih ada yang nyisa. Tak lama kemudian datang gerombolan vampir menyerang mereka, sehingga mereka berada di posisi yang sangat sulit. Aihara pun kemudian memerintahkan agar mereka meminum racun yang berada di dalam mulut mereka. Sebelum Aihara memakan pil itu, Mika menghentikannya lalu bertanya apa dia tahu posisi Yu ada di mana. Karena Aihara merasa kalau Mika adalah sekutu, dia mengatakan posisi Yu berada, lalu mengatakan informasi yang berbeda pada vampir lainnya. Aihara pun mati dibunuh oleh Mika. Di sisi lain, Guren dan yang lainnya sudah bersiap menyerang Crowley. Lalu saat ada kesempatan, Guren memerintahkan Yuichi untuk menembak. Namun tembakan Yuichi bisa ditangkap oleh Crowley layaknya burung piit. Karena serangan mereka gagal, akhirnya mereka berpindah tempat lalu memulai rencana B, yaitu kru Guren akan melawan bangsa vampir, sedangkan kru Yu dan Narumi diperintahkan untuk menyelamatkan tawanan. Mereka hanya diberi waktu 5 menit untuk menyelamatkan para tawanan, setelah itu mereka harus pergi menuju ke bandara untuk melanjutkan misi yang lainnya. Sementara Guren dan Shinya ternyata tidak cukup kuat untuk melawan Crowley. Regu Yu yang mengetahui itu lalu pergi untuk membantu Guren. Namun dengan segala daya dan upaya, sampai hampir meneteskan air mata, mereka harus kabur dan meninggalkan Guren sendirian. Sesampai di tempat yang aman, Yu benar-benar ingin menyelamatkan Guren lalu nekat meminum 2 pil dopin sekaligus. Yang pada akhirnya Yu muntah darah, cerik getih lalu mati, tamat. Keheula cerita Warino Seraph belum tamat, berlanjut ke part kedua, jadi tunggu apa lagi? Klik tombol subscribe-nya lalu pergi ke video selanjutnya. Saya Piki, sampai jumpa kembali.